Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita masih di dalam pembahasan tentang i'rab dan bina. Ya, pembahasan i'rab dan bina. Yang mana kemarin kita sudah baca, i'rab itu artinya perubahan atau berubahnya harokat pada suatu kalimat. Ya, berubahnya harokat pada suatu kalimat. Yang mana perubahan tersebut terjadi di akhir suatu kata disebabkan karena suatu amil yang masuk kepada kata tersebut. Taib, kita ulang definisi tentang i'rab supaya lebih paham. Definisi i'rab. Diperhatikan lagi definisi i'rab. I'rab artinya perubahan atau berubah. Ingat, i'rab itu adalah perubahan atau berubah. Jadi perubahannya itu yang dinamakan i'rab. Perhatikan, misalkan kita membuat suatu kalimat, ya, seperti kalimat kita buat seperti ini misalkan. Kita buat kalimatnya itu seperti kita buat kata Allah misalkan. Allahu ahadun. Kemudian innallaha khabirun misalkan. Kemudian alhamdu lillahi. Perhatikan di sini kalimat Allah yang pertama dibaca dengan dhammah, yang kedua dibaca dengan fathah, sedangkan yang ketiga dibaca kasrah. Lah, perubahan dari dhammah ini, ya, perubahan dari dhammah ke fathah, kemudian dari fathah ke kasrah, ya, perubahan harokatnya ini di dalam ilmu nahwu itu dikenal dengan i'rab. Ingat ya, harokat yang berubah atau perubahan harokatnya tersebut namanya i'rab. Ya, namanya i'rab. Karena nanti di sana ada istilah yang namanya lagi al-mu'rab. Ya, ada istilah i'rab dan ada istilah mu'rab. Kalau kita simpelkan, kita buat simpel, ya, i'rab dan mu'rab itu, kalau i'rab itu harokatnya, kalau mu'rab itu katanya. Ya, i'rab itu harokatnya, kalau mu'rab itu apa? Kalimatnya. Contoh, kalimat Allah, kalimatnya namanya kalimat mu'rab. Sedangkan dhammahnya dikenal dengan nama i'rab. Jadi tolong dibedakan dua istilah ini, karena terkadang
ada orang yang bingung di dalam istilah ini. Bedanya apa antara mu'rab dengan i'rab? I'rab fokus di dalam apa? Harokat. Sedangkan mu'rab itu adalah kata yang terjadi perubahan. Baik, monggo. Yaitu perubahan yang terjadi pada akhir kalimat disebabkan masuknya amil atau yang memerintah atau karena perbedaan jabatan dalam struktur kalimat sempurna. Baik, perhatikan. Di sini beliau mengatakan i'rab ini, penjelasan i'rab yaitu perubahan yang terjadi pada akhir kalimat. Perubahan yang terjadi pada akhir kalimat. Ini menjelaskan kepada kita ya, i'rab itu terjadi di mana? Di akhir katanya. Dan kemarin sudah kita jelaskan kalau ya sebelum akhir itu tugasnya shorof. Sedangkan nahu ya fokusnya kepada perubahan akhir kalimat ini. Ingat, yang berubah bukan akhirnya di sini, yang dimaukan adalah akhir harokatnya, bukan hurufnya. Kan beliau mengatakan apa? Perubahan yang terjadi pada akhir. Jadi bukan akhirnya yang berubah, terjadi pada akhirnya. Jadi yang dimaukan harokatnya. Kemudian beliau katakan disebabkan masuknya amil atau yang memerintahkan atau, beliau pakai atau. Perkataan atau ini menjelaskan kepada kita bahwasannya yang menyebabkan suatu kata itu berubah ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama karena masuknya amil. Apa itu amil? Amil adalah sesuatu yang memerintah, dan kemarin kita sudah jelaskan amil itu adalah sesuatu yang menuntut kata setelahnya berada dalam keadaan tertentu. Ya, ini satu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, atau karena perbedaan jabatan dalam struktur kalimat. Ingat, perbedaan jabatan dalam struktur kalimat. Sebagaimana kita ketahui, jabatan itu ada kalanya apa? Dia sebagai fa'il, atau kalau bahasa Indonesia sebagai subjek. Kemudian ada kalanya dia sebagai objek dan semisalnya. Lah, perbedaan jabatan ini dalam struktur kalimat inilah yang merubah ya, atau membuat terjadinya perbedaan harokat tersebut. Seperti pada contoh yang kita buat tadi. Di sini Allah jabatannya apa? Sebagai mubtada. Ya, Allah di sini sebagai mubtada. Allah yang kedua sebagai apa? Kalau bahasa nanti kita akan pelajari, ini nanti asalnya mubtada, cuman karena kemasukan inna, karena kemasukan amil, bahasanya nanti kita akan pelajari, insyaallah akan ada sewaktunya. Namanya isim inna, namanya isim inna. Kemudian di sini terakhir lillahi jar majrur. Ya, jar majrur. Perbedaan jabatan inilah yang merubah atau yang membuat suatu kata itu mengalami i'rab. Ya, mengalami i'rab. Perbedaan jabatan tersebut. Begitu ya. Jadi seperti itu. Saya ulangi. Perubahan yang terjadi pada akhir kalimat. Jadi i'rab adalah perubahan yang terjadi pada akhir kalimat disebabkan karena masuknya amil. Contohnya amil apa? Huruf jar, fiil, ya, atau mungkin kita tambahkan tadi seperti inna. Kata setelah inna pasti innallaha, pasti fathah. Antum cek di Al-Quran, inna pasti fathah. Anda lupa ada PR ya? Iya, sudah kadang nanti kita akhir. Ya, nah, atau sebab yang kedua
Karena terkadang orang beliau sebenarnya ini ingin memperjelas saja atau di sini memperjelas saja sebenarnya. Karena nanti amil inilah yang menyebabkan apa? Perbedaan jabatan. Amil itu yang membuat perbedaan jabatan dalam struktur kalimat. Biar lebih jelas kita baca contoh dari beliau. Lanjut. Contoh, hadza talibun, ra'aitu taliban, marartu bi talibin. Baik, apa kata beliau? Perhatikan lafaz talib. Ingat, perhatikan lafaz talib dari contoh-contoh yang beliau bawakan. Yang pertama talibun, yang kedua taliban, yang ketiga bitalibin. Ya, hadza talibun, ra'aitu taliban, marartu bitalibin. Lanjut. Pertama, talibun ditulis domatain karena jabatannya sebagai subjek. Sebagai subjek, masya Allah ini sebagai subjek. Ini bahasanya beliau di sini talibun sebagai subjek. Kalau saya ini bukan subjek ini. Sebagai apa Bu Sri? Talibun di sini sebagai apa? Khobar. Taib. Jadi gini. Subjek atau subjek kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, terkadang kesannya hanya apa? Bukan. Terkadang maaf salah ngomong, bukan subjek. Predikat. Predikat kalau dalam bahasa Indonesia kesannya itu terkadang hanya perbuatan. Ya, terkadang hanya perbuatan. Kalau predikat ya. Kalau subjek kan pelaku. Kalau predikat apa predikat? Keterangan pelakunya. Penjelas. Penjelas ya. Taib. Jadi di sini talib kalau dalam contoh ini kalau kita pakai bahasa kita sendiri dia dibaca dhammatain karena jabatannya sebagai sebagai apa di sini? Khobar gitu ya. Karena kalau subjek mubtada khobar apa? Subjek sama apa? Predikat kan? Lah di sini talib kan apa? Predikat ya. Talib di sini khobar, bukan apa? Bukan mubtada. Ya, bukan mubtada. Harusnya predikat, bukan subjek. Karena subjek itu posisinya di awal dia. Ya, subjek itu di awal, SP kan di awal dia. Sedangkan ini di mana nih? Kedua. Mau diartikan bahasa Indonesia, talib tetap posisi di mana? Kedua. Ini pelajar, bukan pelajar ini, tapi ini pelajar. Wallahu a'lam, mungkin salah ketik atau semisalnya wallahu a'lam. Kalau kita ketahui ini bukan subjek, tapi apa? Predikat. Gitu ya. Barangkali cetakan-cetakan lain? Pak Hardi, Pak, oh enggak ada ini. Ini cuman di mana nih? Cuman dicetakan ini nih. Kalau dicetakan Arabnya enggak ada ini. Ya, cetakan Arabnya enggak ada. Baik, lanjut. Tapi paham ya? Jadi dibaca dhammatain karena jabatannya. Ya, jabatannya sebagai predikat bukan sebagai subjek. Lanjut. Kedua, taliban ditulis fathatain karena jabatannya sebagai objek. Oke, di sini sebagai objek aman, benar. Karena dia sasaran. Ra'aitu saya melihat taliban seorang pelajar. Pelakunya siapa? Pelakunya saya. Ya, pelakunya saya. Ra'aitu fiilnya taliban objek. Dan ingat objek itu pasti fathatain, pasti nasab. Nggak mesti fathah tapi nasab. Nanti kita akan pelajari setelahnya. Lanjut. Ketiga, talibin ditulis kasrotain karena didahului huruf jar. Mana huruf jarnya Bu Lutfi? Ada bi di depannya. Ya, ada bi di depannya. Jadi intinya beliau ingin maukan di sini perubahan yang terjadi pada talib itu semua karena perbedaan jabatan di dalam struktur kalimat. Ya, perbedaan jabatan di dalam struktur kalimat.
Dan nanti kita akan bahas jabatan-jabatan di dalam kalimat Arabiyah. Ya, jadi kalau kita lihat jabatan dalam kalimat Arabiyah itu kan harokat untuk isim ya. Untuk al-ism, untuk isim itu harokatnya kan 3. Yang pertama dhammah, yang kedua fathah, yang kedua fathah, yang ketiga kasroh, kan gitu ya? Yang ketiga kasroh. Lah, nanti kita akan pelajari setelahnya kata tatkala dibaca dhammah itu jabatannya apa saja. Kata dibaca fathah itu jabatannya apa saja. Dan kata dibaca kasroh atau isim dibaca kasroh jabatannya apa saja akan kita pelajari. Anak kasih sedikit bocoran. Ini bocoran toh ya. Isim dia dibaca dhammah kurang lebih jabatannya itu ada 7. Ada 7 jabatan yang harus dia pikul sehingga akhirnya dia dibaca dhammah. Ya. Kalau yang dibaca fathah kita buat lebih ekstrim 15. Ya, ini ekstrim nih, ini paling banyak nih, udah nggak ada yang lebih dari ini. Kalau kurang mungkin, tapi lebih enggak. Sudah dibaca kasroh berapa jabatannya? Nah, ini kasih kita ke atas sedikit aja, 3 saja. Ya, sudah ini 3. Jadi kurang lebih jabatan di dalam kalimat Arabiyah ada berapa Pak Tio? 25 jabatan. Itu 15 Pak Tio. Masya Allah. Ada 25 jabatan kurang lebih ya. Di dalam kalimat Arabiyah isim saja itu ada 25 jabatan. 25 jabatan. Sudah ini? Sudah. Kalau fiil ya kita lanjutkan biar ada gambaran. Yang paham alhamdulillah ya. Yang enggak paham harus paham. Taib. Ini kita bahas jabatan ini. Jadi ada 25 jabatan untuk isim dalam sebuah kata, isim itu punya 25 jabatan. Cuman enggak mesti 25-nya ada, enggak mesti. Ya, enggak mesti 25 muncul semua, enggak mesti. Tapi ada 25 jabatan. Ya, seperti di perusahaan kan banyak jabatannya. Paling rendah apa Pak Tio? Office. Ya, temannya office biasanya apa? Security. Nah, ini jabatan-jabatan sama jabatan-jabatan. Untuk isim ada 25 jabatan. Gitu ya. Cara nanti gampang. Apakah dia masuk di dalam 7 ini atau enggak? Kalau enggak, cek apakah masuk di sini. Kalau enggak, ya di sini. Udah ini jabatannya 3. Enggak lepas, enggak mungkin enggak punya jabatan dia. Di dalam sebuah kalimat enggak mungkin enggak punya jabatan. Pasti ada jabatannya. Cuman kita belum sebutkan apa saja jabatan tersebut. Ya. Kalau kita beberkan 7 ini, nah inilah. Ini yang penting ini mengetahui jabatan dia dalam sebuah kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia jabatan itu cuma 4. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia jabatan cuma 4. S, P, O, K. Ada lagi yang lain? Enggak, Haruna bilang enggak ada sudah ini. Ya, udah enggak ada. Kalau dalam isim cuma dalam bahasa Indonesia cuma S, P, O, K. Loh, kok cuma sedikit? Karena ini struktur bahasa Indonesia. Yang mana struktur bahasa Indonesia ini? Kalau kita beberkan totalnya ya ini 25. Ya 25. Sudah ya. Yang paling banyak di mana? Di K-nya ini nanti ini. Yang paling banyak di K. Ya. Kalau O jelas harokatnya apa? Fathah. Ya. Pasti fathah.
SP standarnya apa? Dhamma. SP standarnya dhamma. Ini standar. K ini bisa 3. Bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasroh. Jadi K itu yang paling banyak. Ya, K yang paling banyak. Taib ya. Taib, untuk melengkapi. Taib, kita sekarang masuk fiil. Al-fi'il. Ya, fi'il. Fi'il secara garis besar yang dibahas di dalam ilmu nahu itu cuma satu. Ini secara garis besar sekian banyak pembahasan, secara garis besar atau secara umumnya saja yang dibahas hanya satu fi'il. Dalam nahu ya, hanya satu fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari malahan. Ya, yang dibahas cuma fi'il mudhari. Adapun fi'il madhi sama fi'il amr dibahas nggak? Dibahas, tapi cuma sambil lewat gitu aja. Karena lebih banyak pembahasannya di mana? Di sorof. Di sorof dia pembahasannya. Ya, tapi paling panjang pembahasan fi'il adalah fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari ini juga sama, dia memiliki 3 kondisi. Sama kayak isim. Yang pertama di dhammah, yang kedua di fathah, yang ketiga enggak ada kasroh. Fi'il enggak kasroh. Sukun. Ya, sukun. Jadi keadaannya sukun. Ini yang dhammah ini asal, standarnya ini dia. Asalnya dhammah. Yang keluar dari asal 2. Fathah sama sukun. Udah, simple toh? Ya, harokat tuh simple. Kalau untuk isim berapa tadi? Itu kan jabatannya. Harokatnya 3. Fi'il juga 3, simple sebenarnya harokatnya. Yang membuat pusing, ya ini dia setelahnya, jabatannya ini nanti. Ya, jabatannya. Taib, ini sekilas saja gambaran tentang perubahan-perubahan yang terjadi gitu ya. Pak Ahmad aman? Masih. Taib, ya. Pak Anta aja dah. Waduh, opo ya pakai tulisannya gini. Masya Allah. Jadi ada satu ini, satu sebab yang sering terjadi, ya. Bagi kita pelajar nahu lebih khusus ya, pelajar nahu itu, ketika kita tidak masuk atau tidak hadir dan tidak mendengarkan, setan itu menggambarkan kok berat banget tambahan, baru sekali aja nggak hadir, itu digambarkan apa? Berat sekali, banyak, seakan-akan banyak materi yang baru, padahal memang banyak. Nah, masya Allah. Padahal enggak, ya enggak banyak. Cuman gambarannya masya Allah. Iya, gambarannya masya Allah. Maka di situ kita perang melawan apa? Setan plus satu lagi siapa? Diri sendiri. Itu dia. Dan ini perang yang paling apa? Yang paling susah ini. Ya, paling susah itu tadi. Antara lanjut atau tidak lanjut. Masya Allah. Ya, biasanya kalau nggak lanjut, alasannya cuma satu. Ya, alasannya apa? Susah. Nah, alasannya susah, gitu, masya Allah. Makanya ada doa apa? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Doa sama Allah, ya Allah mudahkan ya Allah. Ya, taib. Ulangi Pak Ardi dari atas lagi, biar paham ya. Definisi. Kenapa saya bahas ini berulang-ulang? Ya, kenapa saya bahas masalah i'rab ini berulang-ulang? Karena ini adalah inti pembahasan di dalam nahwu.
Kalimat dalam bahasa Arab itu nggak lepas dari i'rab. Ya, tidak lepas dari perubahan. Kalau kita perubahan aja nggak ngerti, bakal apa? Bingung nanti. Ya, bingung. Maka nanti ke depan kan ada, ayo kita mengi'rab. Begitu. Mengi'rab itu jadi mana ya, Pak? Memberikan jabatan kepada apa? Kata-kata tersebut. Kalau sudah tahu jabatannya, maka di situ tahu pula apa? Harokatnya. Taib, monggo. Definisi i'rab. Perhatikan definisi i'rab. I'rab artinya perubahan atau berubah. Taib, i'rab itu artinya perubahan atau berubah. Berubahnya apa kemarin kita jelaskan? Berubahnya harokat. Ya, berubahnya harokat. Jadi antum tambahi, kemarin sudah tambah ya? Perubahan atau berubah harokat. Terus Yaitu perubahan yang terjadi pada akhir kalimat disebabkan masuknya amil atau yang memerintah atau karena perbedaan jabatan dalam struktur kalimat sempurna. struktur kalimat yang sempurna. Struktur itu apa? Susunannya. Susunan kalimat yang sempurna. Jadi yang namanya i'rab itu adalah perubahan apa tadi? Harokat yang terjadi pada akhir kalimat. Ingat, perubahan harokat yang terjadi pada akhir kalimat disebabkan apa? Disebabkan masuknya amil. Amil itu apa? Sesuatu yang memerintah. Memerintah kata setelahnya harus jer. Seperti apa? Huruf jer. Huruf jer kan memerintah, kata setelahnya harus dibaca kasroh. Maka ini amil. Ya, disebabkan amil. Atau yang kedua sebabnya karena perbedaan jabatan. Di mana? Dalam struktur kalimat yang sempurna. Karena perbedaan jabatan. Dan tadi kita jelaskan jabatan itu beraneka ragam. Ya, ada sekitar 7 untuk isim, 7 untuk dhammah, fathah ada 15 ini. Tapi ini belum kita pelajari. Nanti akan masuk satu persatu. 25 ini nanti akan antum serap semua ini. Ya, tapi satu persatu. Kalau antum sudah tembus 25 ini, tambah fi'il juga tembus, disitulah kita latihan baca kitabnya. Ya, maka orang baca kitab itu nggak bisa cuma sekedar apa? Baca gitu nggak bisa, harus tahu oh ini kedudukannya apa dalam kalimat. Makanya antum sering lihat orang yang belajar bahasa Arab pasif itu jarang sekali untuk berbicara. Ya, memang pasif Ustaz. Iya. Kenapa kok pasif dia? Karena sebelum mikir dulu sebelum ngomong, mikir dulu jabatannya apa ini? Ini jabatannya apakah dhammah, fathah atau kasroh? Itu mikir dulu. Kalau orang yang bahasa Arab aktif, dia nggak pakai mikir. Pokoknya ngomong belakangnya sukun, kan gitu. Iya, kaif hal, gitu ya. Ya Muhammad, masmuk. Nah, ismi Ali. Sukun aja semua disukun. Makanya Mbak, aman dia. Orang yang belajar bahasa Arab fasif, coba ismi, apa bacanya ismi apa? Ismi Muhammad, nggak boleh. Ismi apa? Harokat akhirnya baca. Harus sebutkan harokat akhirnya. Muhammadun, Muhammadin. Muhammadun. Kenapa Muhammadun? Nah, kenapa itu jabatannya itu? Mikir dia, masya Allah. Cuman kalau ana ditanya, kalau ana sering kadang ditanya ana, saat ana bagusnya belajar bahasa Arab aktif atau pasif? Kalau ana pribadi di Indonesia loh ya, di Indonesia. Kalau memang antum di Indonesia aja, ya pasif aja. Loh kenapa nggak aktif Ustaz? Antum nggak bakal aktif. Ya nggak bakal aktif nggak? Nggak bakal aktif. Ini nggak ada temennya. Kita belajar bahasa Arab aktif sampai rumah mau ngomong sama siapa juga ngomong ini. Gitu, masya Allah. Satu, karena kita bakal nggak aktif. Yang kedua, karena yang paling kita butuhkan untuk belajar agama itu bahasa Arab apa? Pasifnya. Untuk belajar agama pasifnya yang dibutuhkan.
Bukan maknanya nggak boleh belajar aktif loh ya, bukan nggak boleh. Ya, kalau memang antum dibutuhkan pengen ngobrol, pengen ini, misalkan pengen ke Arab, pengen ngerti ngomong sama syekh, labas, tidak masalah. Ya, dipelajari. Tapi kalau untuk dibutuhkan, oke. Misalkan antum pengennya umurnya masih muda ini, kalau umurnya masih muda, aktif nggak apa-apa, karena masih panjang. Ya, masih panjang. Tapi kalau dia sudah berumur, ya, waduh, sudah banyak kerjaan dan semisalnya, mending pasif aja. Ya, pasif aja. Nggak mungkin kan Pak Ate apa Anto jualan sambil bahasa Arab. Ya Allah ta'al. Rahis, nggak ada yang datang. Masya Allah. Begitu ya. Jadi yang sebabnya ada dua, bisa jadi karena amil yang masuk padanya, atau yang kedua dikarenakan perbedaan jabatan. Jabatan itu apa? Ya kalau bahasa Indonesia jabatan tuh SPOK, itu jabatan. Cuman dalam bahasa Arab nanti punya nama sendiri. Ya, punya nama sendiri, gitu ya. Lanjut. Contoh, hadza talibun, ra'aitu taliban, marartu bi talibin. Oke. Perhatikan lafadz talib. Pertama, talibun ditulis domatain karena jabatannya sebagai predikat. Tahib ya, diganti Pak Ardi nih. Diganti sebagai apa? Predikat ini ya. Wallahu a'lam, ini sepengetahuan kami, talib di sini predikat bukan subjek. Gitu ya. Di sini ini kita mengajarkan kita kalau kita punya ilmu, kita enggak taklid buta. Karena orang enggak punya ilmu, katanya penulis subjek, ya subjek ini bukan enggak. Kita ya sudah mengatakan, oh ini bisa jadi salah cetak gitu ya. Bukan salah ustadznya, salah cetak. Ya, tukang cetaknya ini yang salah dengar mungkin ini. Subjek. Lanjut. Kedua, taliban ditulis fathatain karena jabatannya sebagai objek. Sebagai objek. Ya, sebagai objek. Objek itu apa, Mas Pak Ahmad? Objek kok dia bicara sasaran. Memang benar dia bicara dia sasaran. Ya, sebagai sasaran. Ya, objeknya datang gitu ya. Baik, lanjut. Ketiga, talibin ditulis kasrotain karena didahului huruf jer. Marartu bi talibin didahului oleh huruf jer. Ya, didahului oleh huruf jer. Dan dulu ketika kita belajar, ketika disuruh ngi'rab sama gurunya, itu yang nggak pernah salah adalah apa? Jer majrur, nggak pernah salah, pasti benar, karena kelihatan banget gitu loh, kelihatan banget dia ada huruf jer majrur. Jadi kan biasanya dulu kita disuruh sama ustadznya itu suruh maju ke depan. Jadi kata ustadznya silahkan maju ke depan, pilih satu saja dari i'rab yang antum mau, silahkan. Mana? Ditulis ayat gitu kan, ayat dalam papan tulis gitu, suruh maju. Rata-rata temen yang belajar bapak duluan maju, yang dipilih apa? Jer majrur semua. Lah yang belakang yang mikir, wah sisanya apa ini? Dan itu nanti akan anak berikan ke antum, tenang aja. Ya, tapi nggak maju, gini maju kan nggak kelihatan ini. Ya, nanti langsung masuk ya ke ayat. Ini kenapa dibaca gini? Nanti semakin kita mengerti, semakin sadar, oh ternyata selama ini saya baca Al-Quran dengan dhamma, dengan fathah, dengan kasrah, ternyata ada sebabnya. Bukan muncul moro-moro langsung begitu, enggak, ada sebab musababnya. Terus demikian juga lafadz Allah. Demikian pula terjadi i'rab pada lafadz Allah ya. Lafadz Allah kalau kita lihat Al-Quran juga terjadi padanya i'rab. Ayo. Terkadang dibaca marfu wallahu, terkadang dibaca mansub annallaha, atau majrur walillahi. Walillahi. Ini juga sama ya. Wallahu, annallaha, wallahi. Ingat satu kata lo ya. Satu kata tapi terjadi padanya apa? Perubahan harokat. Satu kata terjadi padanya perubahan harokat. Terus perubahan tersebut disebut i'rab. Ingat, perubahan tersebut disebut i'rab. Jadi perubahannya itu dinamakan i'rab.
Terus dan kalimat yang berubahnya disebut mu'rab. ini tadi Anda jelaskan di awal ya, perbedaan antara i'rab dan mu'rab. Tadi Anda jelaskan di awal ya, bahwasanya i'rab itu harokat yang berubah itu namanya i'rab. Ya, sedangkan mu'rab adalah apa? Kata yang berubah atau kalimat yang berubah. Ya, karena kalimat di dalam bahasa Arab itu artinya kata, gitu ya. Jadi jangan bingung, apa sih maksudnya i'rab mu'rab? Karena dulu ketika kita belajar juga sama, apa sih i'rab mu'rab? Karena kata dasarnya kan sama. Kata dasarnya dari ain, ra sama ba. Ya. Sudah nih. Kalau kita nasrif itu akan sampai bab apa? A'raba yu'ribu i'raban mu'ribun mu'rabun. Nah, satu dia. Kalau sekarang kan masih apa nanti jalasa ya? Jalasa. Kita tunggu aja jalasa nanti ya. Masya Allah. Ustaz sudah. Taib. Kadang bertanya-tanya. Kita belajar nahunya sampai i'rab udah macam-macam berubah ya. Di bab apa di sorob baru apa? Fa'ala yaf'ilu. Enggak berubah-ubah. Kenapa? Karena memang butuh latihan lebih untuk sorof itu. Antum misalkan satu bab sudah lulus lancar, insya Allah masuk bab kedua lebih gampang, ketiga lebih gampang, tinggal move onnya aja nanti. Karena nanti berubahnya sedikit aja, perubahannya sedikit lah, itu yang buat susah kadangnya, nggak mau move on. Karena pengennya bab pertama terus nggak pengen berubah. Tapi ya, jadi perubahannya namanya i'rab. Jadi perubahan harokatnya namanya i'rab, sedangkan kalimat yang terjadi perubahan padanya namanya mu'rab. Gitu ya. Taib, soal. Bu Ajeng, kalimat mu'rab ada berapa? Kalimat yang mu'rab atau isim-isim yang mu'rab ada berapa? Kalau kita pakai bahasa Arabnya itu begini. Al mu'rabatu 3. Al mu'rabatu isim-isim yang mu'rab ada 3. Yakin Bu Ajeng? Pak Hardi kaget nih loh. Kok cuma 3 katanya. Al-mu'rabatu ada berapa? Ada berapa Bu Sri? Berapa? Enggak paham, enggak tahu. Pak Tio. Ada berapa al-mu'rabat? Ada 9. Itu dia. Pak Tio diam-diam menghanyutkan ternyata ya. Tapi al-mu'rabat itu ada 9. Diawali dengan apa? Isim al-mufrad, diakhiri dengan ya ghairu munsharif, diakhiri dengan ghairu al-munsharif. Ya. Itu kan kalimat yang bisa berubah harokat akhirnya semua itu. Makanya beliau sebelum membahas tentang babul i'rab, coba dicek bab sebelumnya. Namanya bab isim mu'rab. Ya Pak Tio ya? Nah, isim mu'rab. Loh, kok bisa begitu Ustaz? Iya, karena mu'rab itu bisa isim bisa fi'il sebagai Anda sebutkan tadi. Ya, mu'rab itu kalimat yang terjadi atau terjadi perubahan itu bisa terjadi pada isim dan bisa terjadi pada fi'il. Isim mana? Nah ini isim. Di layar nih isim. Ya. Isim itu tadi kan yang mu'rab ada berapa? Ada 9. Lah 9 itu nanti punya jabatan-jabatan seperti ini tadi. Fi'il juga sama. Nah ini fi'il. Ya. Cuman fi'il belum disinggung sama beliau sama sekali. Kita baru bahas apa? Isim. Jadi isim mu'rab itu ada kalanya nanti dibaca dhammah, fathah sama kasroh. Jabatannya total ada 25. Jangan lama-lama 25 ini. Kalau lihat 25 rasa-rasanya apa? Pusing. Sedangnya.
Jadi seperti itu. 20 ada 9. Taib. Sudah ingat Bu Ajeng? Tadi 3 tuh apa, Bu? Taib. Nah, Masya Allah. Ya, jadi ada 9. Nggih. Mangkus. Harokat akhirnya bagaimana? Oke. Ini pertanyaannya bagus, cuman belum dijelaskan sama beliau. Ya, nanti kalau nggak ada beliau jelaskan, saya akan jelaskan. Tapi untuk saat ini secara hukum standar harusnya apa? Dhammah, fathah, kasroh. Ini standar. Nanti juga punya istilah sendiri. Mereka bilangnya nggak dhammah, ada istilah sendiri. Sabar, nanti akan ada penjelasannya, gitu ya. Nah, tapi itu benar memang. Karena kalau bengkong belakangnya kan nggak mungkin nampak harokatnya itu. Ya, gimana caranya nanti? Nanti ada caranya sendiri. Ya, ada caranya sendiri. Jadi kalau gitu yang penting al-mu'rabat antum ingat ada 9, tapi jangan cuma ingat 9-nya toh. Definisinya masing-masing antum ingat. Karena nanti dalam kalimat pasti antum akan dapatkan seperti yang antum latihan. Oh, ini isim apa? Ini jamak mudzakkar salim, ini isim mufrad, oh ini jamak muannats salim. Itu nanti amat sangat bermanfaat ketika di pembahasan i'rab nanti. Ya. Karena terkadang teman-teman itu ketika belajar mereka bingung. Ini apa ya sebagai kalimat ini mufrad, mutsanna atau jamak, mereka bingung. Sehingga akhirnya Mbak, ketika membaca kitab tambah bingung. Makanya sana sering kasih PR, tugas ini, tugas itu, ya, dari Al-Quran. Kemudian juga terkadang kita buat langsung di sini, nasrib juga berubah-ubah. Itu sebenarnya latihan secara perlahan. Kalau anak taruh di belakang semua latihannya, itu akan tua sebelum waktunya tua, gitu ya. Karena terkadang kita belajar itu pinginnya, kalau kita belajar itu ya, kita belajar itu terkadang pinginnya terus menerima, terus menambah ilmu, tambah ilmu, itu senang. Tapi kalau dengar PR, latihan, ujian, itu seperti sesuatu yang horor itu. Ya, horor banget itu. Makanya dulu ana belajar itu di Yaman itu 2 tempat. Yang pertama di Damaj, yang kedua di Ma'bar. Di Damaj, di tempatnya Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala, di sana nggak ada ujian, nggak ada yang namanya ujian. Pokoknya belajar. Jadi sehari itu teman-teman anak itu terkadang dia belajar sampai 15, 16, 17 pelajaran sehari semalam, gitu ya, sehari semalam. Kenapa? Terus nambah dia. Kapan ulangannya, kapan murojaahnya? Nanti ketika pulang Indonesia. Jadi nyatet, dipindahkan, disalin, ditaruh di buku khusus, catatan-catatannya itu dirapikan semua, nanti murojaahnya di Indonesia. Dan rata-rata yang begitu itu dari Indonesia sudah punya modal. Dari Indonesia sudah punya modal, maka dia bisa belajar banyak. Yang nggak punya modal, jangankan syekhnya ngomong. Ya, jangankan syekhnya ngomong. Dia aja baca kitab aja belum bisa. Anak punya teman di Ma'bar tapi dia berangkat ke Yaman itu dalam keadaan 0 putul, nggak punya basic sama sekali. Kita anak-anak pribadi lihatnya kasihan. Kenapa? Karena mau nggak mau dia harus belajar lagi sama siapa? Orang Indo di sana, sama orang Indonesia. Ya batin aja cuma ngomong, mas 20 waktu itu 21 juta waktu itu. Sampai habiskan 21 juta ke Yaman, tapi di Yaman belajar sama Indonesia. Mending apa? Di Indonesia nggak sampai 21 juta. Ya, nggak sampai sebegitu. Itu ketika di Damaj itu bisa nambah terus, masya Allah. Wena di Ma'bar ada ujian. Kalau cuma sekedar ujian nggak horor.
Yang horornya itu setelah ujian nilainya dinaikkan ke Syekh Imam di pelajaran umum bainal maghrib wal isya yang dihadiri ribuan manusia, ratusan manusia dari berbagai macam negara. Dan yang nilainya jelek dipanggil sama Syekh. Yang nilainya jelek dipanggil itu. Misalkan contoh nama anak jelek, alhamdulillah nggak pernah dipanggil sih. Nah misalkan nama anak dipanggil, Aina Yahya ini, mana Yahya, kum, ya suruh berdiri ini. Wah masya Allah itu. Kenapa kamu nilainya kok segini ini? Ya sebenarnya jawabnya sih gampang saya karena nggak tahu gini gampang. Malunya itu, dilihat dari orang sekian banyak negara, wah iku arek iku nggak iso iku. Malunya nggak berani keluar kamar nanti. Wah itu tekanan mental horor itu. Ya itu masya Allah. Seperti itu. Dan Syekh membatasi paling sedikit 3 pelajaran. Di Ma'bar itu paling sedikit 3 pelajaran. Dan semuanya ada ujian. Bayangkan kalau pas ujiannya bareng hari yang sama. Ujian hari yang sama, ya itu masya Allah itu horor itu. Itu belum lagi setoran Quran. Setiap bulan Sya'ban, ya setiap bulan Sya'ban itu ada namanya ujian Al-Quran. Itu full, misalkan punya 30 juz, 30 juz. Pernah ada satu teman itu, orang luar tapi orang Yaman. Dia hafal 30 juz. Tapi ujiannya cuma 5 juz atau berapa begitu. Naik ke Syekh Imam. Kita panggil orangnya, mana Fulan? Ini kenapa kok hafalan cuma 5 juz ini? Sisanya kemana ini? Dia bilang lupa Syekh, anak kasih antum waktu 2 bulan, setelah itu setor, anak minta 30 juz kembali. 2 bulan. Oh itu masya Allah itu. Ya, ujian itu masya Allah. Jadi nggak macam-macam. Kalau orang Arab hafal 30 juz sesuatu yang biasa. Ya, ya seperti kita misalkan baca Quran paling nggak keniling, masih ingat tadi apa yang kita baca. Karena memang bahasanya mereka, jadi gampang untuk menghafal tuh gampang. Ya, apalagi memang hidupnya kecil dari dengan Al-Quran lebih gampang. Gitu ya. Kita Indonesia yang susah ini. Ya, hafalnya susah, cepatnya hilangnya cepat itu masya Allah. Ya. Alpukat tuh gampang golek ini Pak. Jadi begitu ya. Ada yang namanya i'rab. Ingat perubahan tersebut disebut dengan i'rab. Ingat perubahan namanya i'rab, sedangkan kalimat yang berubahnya kalimat yang berubahnya disebut dengan mu'rab. Jadi ada i'rab, ada mu'rab. Lanjut. Definisi bina. Sekarang kita masuk bina. Kita sudah tahu i'rab, maka kita juga harus tahu bina. Monggo. Bina artinya tetap atau baku. Ingat, bina itu artinya tetap, jadi nggak berubah-ubah. Baku jadi maknanya bahwa dia kekal, nggak satu kondisi tok, dia nggak berubah-ubah. Atau bahasa lainnya lawan dari i'rab. Bina itu lawannya i'rab. Kalau i'rab itu berubah-ubah, kalau bina nggak berubah. Kita kasih contoh yang gampang. Laki-laki sebelum menikah, mu'rab atau i'rab atau bina? I'rab. Laki-laki sebelum nikah i'rab dia. Akeh polai. Banyak bergerak keluar sana keluar sini, cangkruk sana cangkruk sini. Setelah menikah menjadi apa? Bina. Tetap baku kekal di rumah. Itu gampangannya. Itu bina itu apa? Lawan dari i'rab, gitu ya, i'rab. Perempuan juga sama. Perempuan itu terjadi mu'rab, terjadi i'rab dan bina. Ketika di rumah mu'rab dia. Itu masya Allah, muncul semua aslinya di situ, berubah macam-macam. Kumpul sama temannya, jadi bama benih dia, kalem, ya tenang itu masya Allah. Sampai rumah pusing lagi dia, gitu ya, masya Allah. Lanjut.
yaitu tetapnya akhir kalimat dalam suatu keadaan. Taib. Jadi bina itu adalah tetapnya akhir kalimat dalam satu keadaan. Jadi kalimatnya, akhir kalimat tersebut itu tetap satu aja sampai hari kiamat, nggak berubah-ubah. Contoh Hadihi. taib, hadihi pasti bacanya apa? Hi. Nggak pernah hadihu, nggak pernah. Hadiha nggak pernah, pasti hadihi. Lagi Nahnu. Anta. Tapi terkadang bisa anti, cuman artinya berbeda, ya. Atau Huwa. Nggak pernah dengar apa? Huwu nggak pernah. Huwi juga nggak pernah. Pasti huwa. Lah, tetapnya dia seperti itu namanya bina. Dan isim itu yaitu isim, kita tulis lagi. Jadi isim itu nggak lepas. Ya. Isim itu tidak lepas dari dua keadaan ini. Ada kalanya isim itu terjadi padanya i'rab atau bina. Ya, jadi isim itu nggak lepas dari dua keadaan ini. Imma i'rab atau bina. Dia nggak dua-duanya, Ustadz, nggak mungkin. Nggak ada tengah-tengah ini. Isim itu ada kalanya i'rab terjadi perubahan atau ada kalanya bina tetap pada suatu keadaan. Nggak lepas. Sudah nih. Lah kalau bina ini nanti, bina yang kita bahas sekarang ya, kalau bina ini maknanya ketika dia berbeda jabatan tetap harokatnya sama. Contoh, kita contohkan bina. Nanti di situ beliau akan sebutkan contohnya. Kita ambil contoh hada. Ya. Kita ambil contoh hada. Kita buat contoh begini. Hada talibun. Sudah? Ra'aitu hada at-talib. Kemudian setelah itu nazartu ila hada at-talib. Perhatikan kita fokus kepada kata hada. Ya, kita fokus pada kata hada. Pada keadaan yang pertama, hada ini sebagai apa Busri? Hada mubtada. Yang kedua, saya melihat santri ini. Hadanya sebagai sasaran. Maf'ul bi, ya kan? Hada yang ketiga, jar majrur karena masukkan ila, tapi semuanya dibaca apa? Hada. Enggak berubah dia. Padahal jabatannya berubah. Jabatannya di dalam kalimat berubah, tapi harokatnya tetap dibaca sama, yaitu apa? Hada. Inilah bina. Jadi bina dia tetap pada suatu keadaan mesti jabatannya ubah. Kalau i'rab apa? Berubah, dia mesti berubah. Kalau i'rab itu terjadi perubahan, nggak mungkin tetap. Lanjut, Pak Ardi. Lafaz-lafaz ini tidak mungkin berubah walaupun berbeda jabatannya dalam kalimat. Nah, sudah nih ya. Jadi lafaz-lafaz tidak mungkin berubah walaupun berbeda jabatannya dalam kalimat. Seperti kita contohkan tadi, jabatannya macam-macam tapi harokatnya tetap satu, yaitu hada. Terus, Tetapnya akhir kalimat dalam satu bentuk disebut bina, sementara isimnya disebut mabni. taib, ini ada dua istilah lagi. Ada istilah lagi. Kalau tadi babul i'rab, kalau yang pertama tadi yang kita bahas, salawatan aja. Udah salawatan aja. Taib, tadi yang pertama ada istilah
Ya, ada istilah yang pertama itu ada istilah i'rab sama mu'rab. Ya. Yang kedua ada istilah bina sama mabni. Tapi yang dimaukan sama. Maksudnya sama gimana? Ini maksud saya yang dimaukan sama. I'rab itu harokat, mu'rab apa? Kalimatnya. Bina juga sama. Harokat, mabni kalimatnya. Ya, mabni kalimatnya. Contohnya misalkan kita buat contohnya di sini adalah Muhammadun. Ya. Muhammadun ini dunnya ini namanya apa? I'rab. Sedangkan Muhammadnya mu'rab. Sama juga seperti kata contohnya lagi, satu lagi adalah contoh huwa gitu aja. Huwa. Sudah? Fathahnya ini namanya apa? Bina. Sedangkan katanya mabni. Ya, mabni. Begitu. Makanya katakan sama. Jadi sama. I'rab, bina itu yang dimaukan harokatnya. Mu'rab, mabni yang dimaukan adalah apa? Kalimatnya. Cukup. Insyaallah. Hal min soal, ada yang ditanyakan? Nggih, betul. Bina sama mabni. Itu pasti. Ya, kalau i'rab pasti gandengannya mu'rab, kalau bina pasti gandengannya mabni. Ada lagi? Enggak pengaruh akhir. Contoh seperti kata kalimat ini, jalasa nanti akan nasibkan, itu kan ada jalisun. Ya, sinnya selama tidak ada amilnya tetap sun. Ya. Sudah nih, selama tidak ada amilnya maka tetap apa? Sun. Atau contoh lagi, julusan. Master ya. Kalau ditasrifkan bacanya julusan. Kalau dalam kalimat bahasa ngomongnya apa? Julusun. Julusun dengan dhammah. Ya, dengan dhammah. Insyaallah nanti akan ada lebih penjelasan lebih lanjutnya. Ada lagi? Ada Ustadz. Nggih. Tentang i'rab. I'rab ya. Ini ada jabatan dan strukturnya dan sempurna nggih. Ada ada predikat, objek dan jar. Untuk apa? Untuk apa, Bu Ayu? Subjeknya belum ada itu gimana? Cuma enggak ada gitu. Oh, nanti itu jabatan kan? Nggih. Jabatan nanti ada waktunya kita akan bahas jabatan. Ya, kita akan bahas jabatan, kapan suatu kata itu jadi subjek, kapan jadi predikat, kapan jadi objek, itu pembahasan nanti di jabatan, Bu. Ya. Loh, tadi kok nggak ada subjeknya? Gitu ya. Kalau pada contoh ini, pada contoh di kitab tadi di sini kan tolibun subjek, Bu ya, predikat, Bu ya. Tolibun kan subjek apa? Predikat. Maka subjeknya mana? Hadanya subjek atau subjeknya hada. Cuman ini sengaja Anda nggak bahas panjang lebar karena nanti masuk dalam pembahasan jabatan suatu kata dalam struktur kalimat. Ya, jabatan suatu kata dalam struktur kalimat itu akan ada pembahasan sendiri. Ya, untuk saat ini paling enggak yang beliau inginkan, ada perubahan atau ada yang isim yang bisa berubah harokatnya, ada isim yang tidak bisa berubah harokatnya. Itu tok dulu. Ada lagi? Baik. Nasrib nih. PR-nya besok lagi. Anak tambah aja. Kemarin sampai surat ayat keberapa?
sampai ayat ke-16. Tambah ya PR-nya. Tetap masih sama. Jadi ayat selanjutnya adalah ayat 17. Ayat 17. Oh ini Pak Anto 17 sudah digarap juga sama Pak Anto nih. Ya Pak Anto ya? Masya Allah 17 18 Pak ya? Sampai 18 Pak ya? Oh iya Pak Anto sudah sampai 18. Pak Anto Masya Allah ini lebih. Taib 17 sampai 20. 17 sampai 20. Taib, sekarang tasrifan jalasa dari Bu Ayu, monggo. Ini belum bisa semua loh ya, karena waktunya ibu-ibu. Oke, setuju. Pak Anto, Pak Tio, silahkan ibu-ibu jalasa. Oh gitu, boleh. Monggo Bu Ayu. Jalasa yajlisu jalsan jalisum majlusun ijlis la tajlis majlun Iya betul, majlisun. majlisum majlusum mijlasun jusa yujlasu jalasa jalasu jalasa jalata jalasna Jalasat jalasata. jalasa jalasu jalasat jalasata jalasna jalasta jalastuma jalastum jalasti jalastuma jalastunna jalastu jalasna. Sambung Bu Lutfi. Ya jalisuna ya jalisu. Wah selesai itu. Selesai itu. Kaget itu. Kok saya ini? Wah ini pengen selesai dah ini. Salah itu Bu Lutfi. Wah. Ya jalisu ya jalisani ya jalisuna tajalisu tajalisani ya jalisna. Oke, terus. Tajalisu tajalisani tajalisuna tajalisina tajalisani tajasilna. Apa? Tajalisna tajalisuna jalisu. Baik, lanjut Bu Sri. Terus. Masih Bu Sri. Bu Ajeng. Pendek. Majlusatun. Baik Bu Ayu. Betul, ijlis. Ijlisa ijlisa ijlisu ijlisi ijlisna ijlisna. Ulangi terakhir. Ijlisi. Ijlisna. Enggak, ulangi ijlis dari awal. Ijlis. Ijlisa ijlisu ijlisi ijlisna ijlisna. Ijlisi ijlisa. Ijlisna. Ulangi ijlisi. Ini yang kedua yang salah. Ulangi dari awal ijlis.
ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Oke, Bu Lutfi. La tajlis la tajlis la tajlis la tajlisa la tajlisu la tajlisi la tajlisa la tajlisna. Baik, Bu Sri. Masa? Kok jadi masa? Majalisu. Terus satu lagi. Baik, Bu Ajeng. Oh, terakhir belum ya? Oh iya. Anda bayangan sudah sampai Julisa, Julis belum ya? Baik. Nah, Masya Allah. Baik ya. Jadi cukup insyaallah. Untuk ibu-ibunya ditambah jadi besok kan bapak-bapaknya. Dilancarkan aja. Oh lancarkan, oke sudah. Pokoknya perkataan ibu-ibu itu mabni, nggak bisa mu'rab. Udah, nggak bisa berubah sudah. Lancarkan, oke. Baik, masya Allah. Lancarkan ya, jalasa. Tetap jalasa dan sama nanti sistemnya bergantian. Satu kelompok. Karena kalau nasib satu sendirian kasihan. Ya, tapi kalau nyambung Ustaz bingung Ustaz. Nah, itulah dia sensasinya. Lebih gampang sendirian, nggak boleh. Kali ini kita buat sistem yang lain biar terbiasa. Baik, wallahu taala alam bisawab. Kalau nggak ada yang ditanyakan, insyaallah kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya, aku luma tasmaun wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.